Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap para jemaah yang hadir pada malam hari ini, Ketua DKM, para pengurus-pengurusnya, dan aparatur daerahnya, RT/RT dan RW-nya yang alhamdulillah malam hari ini tetap istiqomah di dalam duduk di majelis ilmu. Semoga wasilah duduknya di majelis ilmu Allah mudahkan segala urusannya, Allah kabulkan hajat-hajatnya. Kalau ada jemaah kita yang sedang sakit, keluarga kita yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesehatan, rizki wal afiat, bisa beraktivitas sedia kala, keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan ma'isyah kasarnya, hasilnya semuanya Allah berkahi. Allah berkahi, Allah jadikan wasilah sebagai perantara kita taqarrub kepada Allah, dan wasilah menjadikan anak-anak kita, istri kita yang selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang paling penting ketika kita wafat, semoga wasilah daripada kajian ini wafat dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dhurriyyatihi wa sulusulihi wa furufuruhi wa li mu'allifatil kitab Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani wa Asy-Syaikh Syihabuddin Ahmad bin Abdul Hajar Asqalani jami'an syahadatul rasul karim taqdim. أن الله تعالى يحمينا بحمايتهم ويميتنا بمدادهم ينفعنا ببركاتهم وأنوار أسرارهم ونفع الدين الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. والمقالة السادسة والثلاثون. Maqalah yang ke-26. Hari ini kita akan dengarkan nasihat. Nasihat ini sudah tidak terasa yang membahas 3 perkara, sudah nyampe ke 36. Nyampe ke 36. Enggak tahu sudah berapa ilmu dari nasihat-nasihat ini yang telah diamalkan. Khususnya ustadznya. Sudah nyampe 36 nasihat. Nggak tahu siapa ya. Semoga ustadznya belum sempat ngamalin, para jemaahnya ngamalin. Namun kita tetap berusaha. Terima kasih banyak. Yang paling penting, yang utamanya adalah ustadznya. Kalau ustadznya nggak ngamalin, atamuruna an-nasa bil birri wa antum wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Engkau menyuruh kebaikan, engkau lupa kepada dirimu sendiri untuk melakukannya, padahal engkau yang membaca kitab itu. Habislah. Baik. Apa nasihatnya Luqman al-Hakim? Datang daripada Luqman al-Hakim. Apa kata annahu qala libnihi? Bahwasanya Luqmanul Hakim ini berkata kepada anaknya, kepada putranya. Apa yang dikatakan Luqmanul Hakim, nasihat yang disampaikan kepada anaknya, anak laki-lakinya? Ya bunayya, ya bunayya, wahai anakku. Apa bahasa Jawanya putraku apa?
anak lanangku. Ya bunayya, wahai anakku, innan nasa salasatu aslasin, bahwasanya manusia itu 1/3. Innan nasa, bahwasanya manusia itu salasatu aslasin, 3/3. 3 dari 1/3, 3/3. Sulusun lillahi, 1/3 buat Allah. Jadi 1/3 di dalam diri manusia itu milik Allah. Dalam diri kita, jenengan kita semua 1/3 milik Allah. Wa sulusun li nafsihi, 1/3 milik dirinya sendiri. Wa sulusun litudi, dan 1/3 untuk ulat. Wah, ternyata di dalam badan kita ada jatah ulat. Apa? Ulat, tahu ulat? Ya, belatung kah? Apakah itu ulat? Cacing kah yang termasuk kepada ulat? 1/3 di dalam diri kita ini miliknya Allah, haknya miliknya dirinya sendiri 1/3-nya, 1/3-nya lagi miliknya ulat. Fa amma ma huwa lillahi faruhuhu. Maka adapun apa yang dimiliki Allah, miliknya Allah, apa yang 1/3 bagi Allah, faruhuhu, maka ruhnya manusia. Ruh manusia, ruh kita itu milik Allah. Fa huwa raji'un lillahi ta'ala, ruhnya itu raji'un ila Allah ta'ala, yang kembali, yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 1/3, wa ma huwa lillahi faruhu, apa yang dimiliki Allah dari badan kita, 1/3-nya yang miliknya Allah adalah ruh kita. Kenapa ruh kita ini fa huwa raji'un lillahi ta'ala? Ruh itu akan kembali kepada Allah, yang akan kembali kepada Allah. Ya, siapa yang tidak punya, siapa yang tidak akan kembali? Ya, kembalinya ketika wafat. Likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sya'atan wa la yastaqdimun. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nafas, setiap jiwa itu pasti memiliki ajal. Kalau ajalnya sudah datang, ya nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Mau dia di atas kasur, tahu-tahu hilang. Mau dia di atas kendaraan, ya hilang. Mau dia santai main sama anak-anaknya, hilang. Mau sholat, hilang. Tapi maunya kita kan dalam keadaan baik, Pak, wafatnya. Ruh ketika diangkat oleh Allah, ketika kembali kepada Allah, dalam keadaan baik. Jadi ketika diangkat dalam keadaan dipuji-puji oleh malaikat. Bukan malah dicemooh, didoakan yang tidak oleh malaikat. Orang tidak baik itu didoakan tidak baik sama malaikat, Pak. Dihina-hina sama malaikat. Wa amma ma huwa li nafsihi fa amaluhu, maka adapun apa yang 1/3 bagi dirinya itu, fa amaluhu, adalah amalnya, maka adalah amalnya itu adalah miliknya 1/3. 1/3 dari kita miliknya Allah adalah ruh yang akan kembali kepada Allah. Sedangkan 1/3 lagi di dalam diri kita itu adalah milik kita. Milik kita adalah amal yang kita kerjakan waktu di dunia. Kalau sudah di akhirat, tidak ada, Pak. Terputus semuanya kecuali 3. Apa? Amal jariyah. Makanya amal jariyah seperti musola ini, Pak, kalau tidak terlalu penting, kayak sampai sedikit saja dari pasir yang menempel di musola ataupun masjid, kalau tidak memang memiliki kepentingan, jangan sampai dikopet, Pak. Selagi itu masih bertahan digunakan di sini, maka terus berjalan itu nama amalnya. Tapi ketika jenengan iseng ngopet itu jatuh, itu sudah nggak kepake.
tidak jariah lagi. Kecuali untuk masang AC itu pasti pasir berguguran ya, jatuh diketok-ketok apa. Tapi kalau nggak punya kepentingan jangan dikopet-kopet, Pak. Dolim. Itu sedikit saja, pasir-pasir yang sedikit itu akan terus ngirim dia amal-amal soleh kepada penyumbangnya ini. Jangan iseng. Makanya luar biasa, nggak boleh dijual belikan kalau masjid itu, Pak. Saking menjaga. Artinya ketika ini dirobohkan harus dibangun kembali, itunya dipakai lagi. Kalau di sini nggak dipakai, diserahkan ke masjid yang lain dan sebagainya. Sampai kepada pasir yang nempel sedikit saja, itu jangan sedikit saja, itu jangan sampai terjatuhan iseng kita nyolek-nyolek, itu jangan. Anda akan menjadi sebab terputusnya amal jariah dari orang yang menyumbang itu gara-gara ngopet. Ya biar iseng, kadang khutbahnya lama. Nah, di masjid-masjid khutbahnya lama, keramiknya dibongkar-bongkar. Ada yang iseng mah. Jangankan itunya, sampai karpetnya digini-gini. Nah, nggak tahu nih. Karpetnya sudah berlubang apa karena dibuat sujud atau memang iseng digini-gini. Enggak, ini bercanda Pak. Kalau di sini enggak ada yang iseng kalau di sini. Terus, fawaraji'u li nafsihi, amal itu akan kembali li nafsihi kepada dirinya bin naf'i, kemanfaatannya wal idrari atau kemudaratannya. Baik amal yang panjenengan lakukan manfaat atau mudarat akan kembali kepada panjenengan. Faman ya'mal misqala dzarratin wa man ya'mal misqala dzarratin syarran, jelek yo ditambahkan, baik yo ditambahkan, khairan yara syarran yara. Baiknya ditambahkan, jeleknya ditambahkan. Keadilannya Allah di situ, Pak. Yang baik ya diganti yang baik. Maka kemudian ketika malaikat itu komplain dulu atas penciptaan Nabi Adam itu, karena memang sebelumnya ada makhluk yang suka menumpahkan darah, yang suka di dalam tafsir Jalalain itu mereka menumpahkan darah, mereka suka buat keributan lah, buat kerusakan, sehingga penciptaan yang baru ini dianggap seperti itu. Tapi keadilan Allah bukan berarti karena ada yang merusak kemudian Allah tidak menciptakan, tidak. Keadilannya adalah tetap diciptakan, yang baik dibalas baik, yang buruk dibalas buruk. Apapun amal kita akan kembali kepada kita. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa biwajhillah. Apapun yang kalian kontribusikan dari kebaikan, dari harta yang kalian infakkan ke musalla al-islah, fali anfusikum, akan kembali kepada kalian. Tapi ingat, wa ma tunfiquna illa biwajhillah. Apapun yang kalian, tidaklah kalian kontribusikan kecuali karena Allah Subhanahu. Kalau popularitas ingin dikenal, ingin apa, ya habislah, cuma capeknya. Jadi baik buruknya amal kita akan kembali kepada kita. Wa amma ma huwa litudi, adapun apa yang untuk sepertiga untuk ular, litudi fajismuhu, maka tubuhnya, badannya. Karena setelah kita wafat, kita di mana nanti, Pak? Dikubur di tanah. Musim hujan yo becek, musim panas ya kering. Badan yang kita, istri-istri yang pakai skincare tetap masuk ke dalam kubur, Pak. Bilang kepada istrinya, sepertiganya miliknya ular, 1/3 milik ular. Tapi kita doakan beliau selalu sehat walafiat, bisa menemani kita sampai akhir hayat kita. Amin.
dan selalu taat kepada suaminya. Amin Allahumma. Fahuwa maqulun lidudi. Fahuwa maqulud dudi. Itu lidudi apa? Ad-dudi langsung. Lah. Kalau fahuwa maqulud dudi, maka adapun jismuhu ini maqulun, yaitu dimakan, lidudi untuk ulat. Kalau langsung ad-dud tidak pakai lam, maqulud dudi dimakan ulat. Jadi badan kita, Pak, yang suka fitness ataupun yang enggak suka fitness, sarapan hidangan buat ulat 1/3 dari badan kita, dari anggota manusia. Maka kemudian ya tidak semua, Pak. Kalau yang terlindungi betapa banyak orang yang ketika digali jasadnya masih utuh. Setelah ditanya dia ahli zikir, setelah ditanya dia ma'rifatullah, setelah ditanya dia hafal Al-Quran, setelah dia tanya orangnya baik ketika di dunia dan semacamnya. Allah jaga jasadnya. Nggak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Yang tidak mungkin itu kita. Tapi bagi Allah apapun keinginan Allah, kun fayakun. Nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Maka kemudian karena yang kita harapkan hanya kepada Allah, yang milik alam semesta, tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang sama di dalam kekuasaannya, maka kita serahkan semuanya kepada Zat yang maha besar itu. Maka kita ikhtiarnya luar biasa, Pak. Kita ini duduk bersama seperti ini dalam ta'lim, satu sama lain akan memberikan keselamatan insyaallah. Akan menjadi saksi hari ini, malam kemarin, kalau nggak salah sampai habis Isya ada kajiannya di sini. Habis maghribnya nggak ada, dipindah ke habis Isya. Luar biasa. Berarti senang ngaji. Al-Islah senang ngaji. Buktinya saya lihat kemarin pulang ke sini, habis Isya ada yang ngaji, masih ada yang ikut ngaji. Padahal berat, habis Isya itu berat. Ikut ngaji habis Isya itu berat. Karena apa? Saya mengajar juga habis Isya itu. Kalau yang ngaji seperti ini, ya kadang karena nunggu Isyanya. Nunggu Isya sekalian duduk ketimbang ke rumah, nunggu Isyanya lah sekalian. Tapi kalau habis Isya itu memang berat sekali kalau habis Isya itu. Belum memang capek istirahat dan sebagainya. Maka kalian panjenengan ini kalau bisa ikut, walaupun habis Isya berat itu. Namanya seminggu sekali, ya kan? Sebulan sekali nggak salah. Sebulan sekali. Ngajinya ngaji hadis tentang hukum. Wal maqalatu sabi'atu wa thalathuna, dan maqalah yang ke-27. 26 ini sudah ngingetin kita bahwa sebenarnya kita di dalam diri manusia itu ada 3/3. Sepertiga untuk Allah. Apa yang untuk Allah? Ruh. Sepertiga untuk dirinya sendiri. Apa yang untuk diri sendiri? Amal. Baik itu baik ataupun buruk. Yang ketiga adalah untuk itu yang ngeri, Pak. Kita ngelihat beladungnya saja kurang sedap. Apalagi itu akan mengena kepada kita. وعن علي كرم الله والمقالة السابعة والثلاثون, dan maqalah ke-27 ke-37 an Ali karramallahu wajah, dari Ali karramallahu wajah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Wa radhiyallahu anhu, dan semoga Allah meridainya. Annahu qala, bahwasanya Sidina Ali qala, beliau berkata, salasu yazidna fil hifdi. Salasun yazidna fil hifdi. Salasun yazidna, ada 3 perkara yazidna yang akan menambah fil hifdi, di dalam hafalan. Ini cocok buat anak-anak panjenengan, Pak.
Bagi panjenengan yang mau masih menghafalkan Al-Quran di sisi-sisi akhir hayat kita, pokoknya Pak Ustadz, saya boleh tua tapi saya pengen akhir hidup saya minimal 1 juz 2 juz saya mau hafalin. Saya ingin bawa oleh-oleh kepada Allah. Dulu waktu muda saya sibuk dengan mencari harta. Sekarang pensiunan saya dapat Pak Ustadz, pengen saya gunakan akhir hidup saya menghafal Al-Quran. Wah ini Pak, insya Allah akan menambah hafalan ini, kekuatan hafalan fitih ini di dalam hati. Di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, hafalannya akan terjaga, akan bertambah di dalam hafalannya terjaga. Wa yudhibnal balghama, dan menghilangkan dahak lendir. Jadi 3 perkara ini akan akan menjaga hafalan, menguatkan hafalan, juga menghilangkan balgham, lendir. Sama dengan ini juga, wahwa adapun balgham ini ahadut tabai, yaitu salah satu dari watak yang sama, hampir sama al-arba'ati yang 4. Hampir sama dengan yang 4 dengan berdahak atau lendir ini adalah wahya adapun arba'ah yang 4 itu al-balghamu dahak wad-damu darah, kemudian wasuda'u empedu hitam, wasafra'u dan empedu kuning. Ini kedokteran Yunani dulu meneliti, ada namanya zauda. Kenceret-kenceret biasanya menyebabkan emosi kalau ini keluar, mual-mual dan sebagainya. Itu akan hilang kalau kita melakukan 3 perkara ini. Akan menambah hafalan, dahak lendir, darahnya bersih, darahnya yang beku-beku. Biasanya stroke itu kan darahnya karena ini ya, berhenti darah tersumbat darahnya. Hampir sama sifatnya dengan balgham, lendir. Darah itu cuma memang kepanasan kata ulama. Apa saja yang 3 yang bisa menguatkan hafalan? Saya lihat di antara para jemaah saya tadi, siwak saya kebetulan yang pertama ini adalah asiwakku, bersiwak. Orang kalau bersiwak kuat hafalannya. Juga lendir-lendir yang ada di dalam diri kita itu, dan tabiat-tabiat yang 4 yang kita sebutkan tadi, di antaranya darah dan semacamnya itu, insya Allah dihilangkan oleh Allah. Minimal berkurang kalau kita rajin bersiwak. Saya sampai cari siwak saya mana tadi sore dimainin anak. Saya cari ke Puri, nyari Puri tadi muter-muter kok nggak ada. Akhirnya pesan lagi. Aduh, harus nyetok banyak. Punya anak kecil gampang hilang. Padahal tadi pagi baru ini. Siwak itu kalau dalam hadis seandainya tidak membuat masyarakat kepada umatku, maka niscaya aku wajibkan, kata Rasul. Lau an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak, di dalam kitab Bulughul Maram yang dikaji panjenengan itu. Niscaya aku wajibkan. Saking banyak manfaat siwak. Ternyata bisa menguatkan hafalan. Saya baca ini tambah semangat, Pak. Apalagi memang ada kelibatan-kelibatan dalam ibadah. Yang penting gak nilai ibadahnya jenengan, nilai kesehatannya. Lendir ini berbahaya, Pak, lendir ini. Kalau sampai kering kita mau batu itu sakit. Apalagi musim sekarang full kayaknya rumah sakit sekarang banyak. Di tempat-tempat saya ngajar di pesantren itu santri-santrinya banyak yang sakit.
Wasaumu dan berpuasa. Nah, besok hari Senin bareng-bareng sama saya puasa, insyaallah. Puasa. Ya kalau nggak kuat makan saja Pak. Namanya nggak kuat. Yang penting ya dulu. Agama kan nyaman. Ya nyampe siang ternyata sudah siapin kopi. Bismillah. Menghargai istri. Ya tapi kalau udah tahu mau puasa, besok saya mau niat puasa jam 12, pura-pura saya nggak tahu ya buatin kopi. Ya itu sudah kompromi sama istrinya kurang baik. Puasa. Wa qiraatul Quran, baca Quran. Tidak perlu banyak Pak baca Quran itu. Yang penting panjenengan istiqomah. Habbul amal ilallah adwamu wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah itu amalan yang selalu dilakukan terus menerus, didawamkan walaupun itu sedikit. Ya biasanya satu ayat ya satu ayat. Wah saya sibuk Pak Ustaz. Ya masa satu ayat enggak bisa Pak. Alif lam mim berangkat. Besoknya dzalikal kitabul la raiba fi berangkat. Cuma setiap hari kan didawamkan. Ngaji sampai 3 juz sekali ngaji, tapi setahun sekali, Pak. Kayaknya kapan setahun sekali? Pas Ramadan. Karena diajak tadarusan sama ketua DKM. Ya Allah. Tapi tidak apa-apa. Yang penting sempat ngaji. Yang dikhawatirkan selama hidup nggak sempat ngaji. Nggak apa-apa. Kalau bisa, ayo sehari 1 ayat. Kalau senang, karena biasa kalau udah dapat petunjuk itu ada kecenderungan di dalam diri kita senang ke situ. Wah kayaknya enak nih. Apalagi ternyata sekarang kita tahu dengan membaca qiraatul Quran, ternyata hafalannya dijaga, hafalannya jadi kuat. Dan juga lendir-lendirnya hilang. Panjenengan ada nggak ya di kampung panjenengan itu? Ternyata ada orang tua yang mohon maaf penglihatannya itu kalau baca Al-Quran sehat, nggak usah pakai kacamata. Saking beliau itu istiqomahnya. Di rumah saya itu ada, di kampung saya itu ada beberapa orang malah. Jadi dia itu tidak amin sampai tua, Pak. Padahal umurnya sudah 100-an. Baca Al-Quran biasa. Yang kecil-kecil itu. Artinya darahnya memang terjaga. Matanya sehingga mata itu darah mengalirnya dengan bagaimana semestinya dijaga oleh Allah. Ya apalagi cuma dahatnya dan sebagainya. Jadi dia biasa baca Al-Quran itu. Apa saja? Tadi yang 3. Siwak, puasa, baca Al-Quran. Yang minimal salah satu diajak dia amalkan. Yang enggak, kalau siwaknya ya Al-Qurannya, kalau enggak Al-Qurannya ya puasanya. Monggo. Asadun nas yaum adzaban yaumal qiyamah. Kalau di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu siksa yang sangat paling berat bagi manusia adalah ketika punya ilmu kemudian ilmunya tidak buat manfaat kepada dia. Berat. Wal maqalatu saminatu wathalathun. Maqalah yang ke-28. Apa maqalah yang ke-28? An Ka'bil Ahbari, dari Ka'ab Al-Ahbar. Siapa beliau? Beliau adalah malja'il ulama minal yahudi azlama fi zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau adalah malja'il ulama, tempat rujukan ulama minal yahudi, dari golongan Yahudi, azlama yang telah masuk Islam fi zaman Sayyidina Umar, di zaman pemimpin kita Sayyidina Umar ibn Khattab
putranya Al-Khattab radhiyallahu anhu. Apa nasihat yang beliau sampaikan kepada kita? Al-husunu lil mu'minina minasyaitani thalathun. Benteng bagi mukmin, bagi orang-orang yang beriman, minasyaitani, dari golongan setan, dari setan yang terkutuk, thalathun, ada 3 perkara. Benteng seorang mukmin itu 3. Apa yang disebut benteng? Ini minal hisali, dari 3 perkara. Ay allati tamna'ul mu'minina, yang mana 3 perkara ini akan menahan, akan menjaga orang-orang yang beriman. Wa tahfazuhum minasyaitani, dan melindungi orang-orang yang beriman dari syaitan. Salasun, yaitu ada 6 macam, yaitu salasun, yaitu ada 3 macam. Ada 3 macam. Kalau 3 macam ini kita lakukan, 3 perkara ini kita sudah, kalau kita ada di bagian 3 perkara, memiliki 3 perkara ini, maka kita sudah membentengi diri kita dari setan. Setan itu selalu menyelipkan sesuatu kepada kita, membisiki kepada kita. Kalau yang jelek sudah kita bisa proteksi, sudah bisa jaga. Kalau yang jelek-jelek, kadang setan ini dia itu membisiki kepada kita kepada kebaikan, tapi dia rubah di tengah jalan, dia rubah, dia kelabui, dia ikat dengan tipu dayanya setan. Ustadz, ulama, potensi. Makanya di dalam Bidayatul Hidayah itu, dalam mencari ilmu, orang yang berbanyak ilmu itu ada 3 macam. Ada yang mencari karena Allah, ada yang mencari karena harta, tapi di dalam hatinya masih ada merasa dirinya kok hina ya, niatnya kok begini. Saya cari ilmu kok pengen populer, saya cari ilmu kok pengen duduk di salah satu jabatan dan sebagainya. Ada yang ketiga mencari ilmu, kata Imam Ghazali, dia mencari ilmu kemudian dia kalah dengan setan, dia sudah tertipu dengan setan. Dia niatnya karena harta, niatnya karena jabatan. Dia malah berpakaian seperti ustadz, seperti kiai. Dakwahnya, ucapannya seperti ustadz, seperti kiai. Ngajak dia kepada orang-orang menjauhi dunia. Tapi ternyata di rumahnya banyak harta. Di rumahnya artinya banyak lebih dari kebutuhannya. Mobilnya tidak cukup 1, 5 sekaligus. Alphard, Ferrari, seperti itu. Orang awam itu katanya tidak akan berani melakukan maksiat kalau tidak karena beraninya ulama melakukan Kenapa? Karena lisanul hal, lisan keadaan, lisan perbuatan itu lebih mujarrab daripada hanya ucapan. Saya ngomong belum tentu ada yang dengerin, belum tentu nggak ada yang ngamalin. Tapi ketika saya mengamalkan sesuatu yang tidak baik, orang awam itu ngira itu benar, sehingga kadang mereka meniru. Orang itu lebih banyak mencontoh daripada perbuatan daripada hanya mendengarkan ucapan. Maka kata Rasulullah, yang saya paling takuti dari kalian, yang saya khawatirkan daripada kalian melebihi Dajjal itu, ada yang saya takuti dari kalian itu melebihi Dajjal. Apa itu kata sahabat? Yaitu ulama su. Ulama yang mengajak kejelekan. Dia menyuruh sesuatu tapi dia tinggalkan. Dia melarang sesuatu tapi dia lakukan. Kalau Dajjal itu sudah jelas-jelas akan menyesatkan. Tapi kalau ulama, dia ngajak kepada kebaikan,
tapi ternyata malah dia sebenarnya membawa kepada keburu. Ya tadi itu melarang jangan kalian suka dunia, tapi di rumahnya banyak harta. Kemudian apa? Orang-orang beranggapan wah itu boleh ini dan sebagainya. Apa saja? Saya tidak walla hisnu, dan benteng itu. Apa sih benteng itu sebenarnya? Wal makanul murtafi'u. Benteng itu adalah tempat yang tinggi, alladzi yamna'ul 'udwa. Yang mana benteng yang tinggi itu mencegah daripada musuh. Jadi benteng apa? Benteng Cina. Apa itu bahasanya kalau benteng? Biasanya benteng Cina ini, benteng itu yang menjaga dari serangan musuh. Kalau film-film tetelular apa itu dulu biasanya kan ada penjaga-penjaganya itu ya. Ada bentengnya. Jadi orang mau nyerang ada benteng. Walau sumaitan asilahu kama fil asas. Ada yang mengatakan benteng juga ini adalah senjata sebagaimana fil asas di dalam kitab asas. Apa saja yang 3 perkara itu? Yang pertama adalah al-masjidu hisnun. Masjid itu adalah benteng. Musola itu benteng. Apa sih sebenarnya musola sama masjid sama? Cuma beda ya, di sini tempat sholat, di sana tempat sujud. Ya sama-sama tempat sholat dan sujud. Kalau masjid itu sebenarnya cuma masjid. Ada masjid jami. Masjid jami ya tempat dia sholat Jumat. Di sini enggak dibuat sholat Jumat. Itu saja, sama tempat sholat. Ini nih benteng bagi kita semua. Kenapa? Li'annahu mahallud dzakirina wal malaikah. Karena di masjid, karena di musholla itu adalah tempat orang-orang yang berzikir dan para malaikat. Wah, jangan di sini malaikat. Kalau Allah sukai, Pak, dipermudah semua sama Allah itu. Yang punya warung, kalau Allah sukai, Pak, sampai malaikat itu suruh belanja sama Allah. Saking seperti itu. Jenengan punya usaha yang tidak, Allah bantu lewat apapun yang tidak disangka-sangka. Makanya kita selalu jangan beranggapan kita sudah dekat dengan Allah. Belum tentu Allah mengatakan engkau dekat denganku. Hanya kita saja mengatakan kita dekat karena ibadah rajinnya. Makanya yang paling kita inginkan bukan kata kita yang dekat, tapi kata Allah Subhanahu. Yang kita inginkan adalah pengakuan Allah, bukan hanya sekedar kita yang mengaku dekat dengan Allah. Maka kemudian masjid ini kita jadikan betul-betul benteng kita. Di sini banyak para zikir. Ya kemudian kalau cuma ada mushola tapi tidak ada yang zikir, maka tempat yang zikir sini, Pak. Tempat yang zikir. Wa dzikrullahi hisnun, dan zikir kepada Allah hisnun adalah benteng. La siyama la haula wala quwata illa billah. Terutama atau lebih-lebih bacaan la haula wala quwata illa. Jadi dengan baca itu benteng daripada setan. Kalau mau jauh dari setan, baca la haula wala quwata illa billah. Kenapa bisa jadi benteng? Fa inna syaitana, maka sesungguhnya setan yang qabidu, menyingkir, ayakhtafi. Yang qabidu itu bukan hanya sekedar menyingkir, ngisut itu, Pak. Kayak suster ngisut. Kalau jenengan pernah ngisut, menyingkir setan itu. Ayakhtafi yaitu bersembunyi, yakni bersembunyi, wa yata'akhkharu dan mundur idza sami'a zikrullah ta'ala, ketika setan mendengar zikir kepada Allah Subhanahu. Setan lari, setan kabur ketika ada orang yang berzikir. Maka Rasulullah itu fi kulli ahyan, kata di dalam kitab, kata yang diriwayatkan oleh Sayyidat Aisyah, Rasulullah itu zikir, Pak, setiap keadaan, setiap waktu. Mau dia junub atau tidak junub, karena zikir tidak ada batasan.
Yang ada batasan, yuk baca Al-Quran. Harus dalam keadaan suci. Minimal bukan hadas besar. Zikir dalam keadaan apapun. Kenapa? Setan ternyata takut. Udah dan wa qiraatul Qur'ani hisnun, dan membaca Al-Quran itu adalah benteng. Inna asfarul buyut, sesungguhnya paling kosongnya suatu rumah, khairan dari min khairin, dari minal khairi, daripada kebaikan, al baitu as-sufru min kitabillah, adalah rumah yang kosong dari bacaan Al-Quran. Jangan sampai kosong Pak bacaan Al-Quran di rumahnya. Maka kata saya tadi itu satu ayat Pak, masa nggak sempat Pak, sebelum berangkat Yasin, berangkat Pak. Pulangnya wal Qur'anil Hakim. Nah, minum dulu Pak. Anggar-anggarnya lendirnya banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya Pak, terutama bulan ini ya, bulan apa ya? Sudah mau Maulid, sudah mau masuk Maulid belum? Kemarin Safar itu bermakna kosong. Makanya di antara rumah-rumah yang kita inginkan itu Pak, adalah rumah yang banyak kebaikannya, dan ingin memberikan kebaikan kepada rumah kita adalah dengan membaca Al-Quran. Sampai kalau mau menghindar daripada sihir-sihir itu Pak, Al-Baqarah. Kemudian membaca Al-Quran ini luar biasa. Dihitung 10 itu bukan satu ayat, tapi satu huruf. Yasin. Di berapa huruf itu? Sudah Yasin 10, 20 kebaikan dah. Belum yang panjangnya itu ada alifnya. Wal Qur'anil Hakim. Ya minimal panjenengan yuk baca Fatihah kalau nggak bisa baca Al-Quran. Masuk rumah qul wallah dibaca 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Setiap masuk rumah, apa berkah rumahnya. Makanya kalau tidak berkah ada saja Pak di dalam rumah itu, anaknya kah, istrinya kah, kalau jauh dari kebaikan. Tapi bukan berarti setiap ketidakbaikan kepada kita yang kita anggap tidak baik pun tentu tidak baik. Jangan-jangan itu diuji oleh Allah. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna. Mereka mengira orang yang berkata amanah, beriman kepada Allah, kemudian saya tinggalkan, dia tidak dicoba. Orang yang mengatakan beriman kepada Allah dicoba Pak. Bisa saja dicoba dari anaknya, bisa coba di istrinya, bisa dicoba dari tetangganya, bisa dicoba dari RT dan RW-nya. Dicoba. Bukan berarti sesuatu yang gak enak itu kemudian dia merasa itu, ini kok jauh dari kebaikan, belum tentu. Karena kalian sedang dekat dengan Allah, kemudian dicoba oleh Allah. Apakah mengatakan beriman kepada Allah itu sebetul-betul jujur atau hanya sekedar ucapan saja tapi tidak masuk kepada qalbu? Sudah la ilaha illallah. Lanjut sedikit. La siyama ayatul kursi.
Lebih-lebih ayat kursi. Kama huwa mujarrabun, sebagaimana yang telah terbukti. Tambah kabur setan. Allahu la enggak usah gitu juga. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Cukup bisa aja. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ya kalau sampai kayak tadi istrinya marah-marah heran itu. Bismillahirrahmanirrahim. Istrinya yang kaget nanti Pak. Biasa saja nanti bacanya. Kenapa harus begini? Musir setan. Oh, jangan, musir setan biasa aja. Setan cukup dibacakan kata tadi langsung kabur. Nah, cukup ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.